menarik nih teman-teman semuanya, yaitu tentang mata kuliah literasi anak usia dini dengan tema pengenalan komputer dan literasi lunak pada anak usia dini. Nah, kembali di sini telah hadir beberapa rekan saya yang tentunya akan menjadi narasumber kita pada podcast kali ini. Untuk itu mari kita langsung saja sambut dengan perkenalan kepada para narasumber yang luar biasa. Kepada narasumber dipersilakan untuk bergabung di sini. Halo. Ini dengan Kak Elizabeth ya? Iya. Oke. Baik Kak, boleh di sini Kak? Hai. Oke, dengan Kak Anis ya? Apa kabar nih berdua nih? Baik, Kak. Selanjutnya, halo Mas Halo. Pada sahabat pendidikan sekalian. Oke, yang terakhir yang kita tunggu-tunggu ada siapa lagi nih? Masih ada ya? Oke. Silakan. Halo. Para narasumbernya. Oke, langsung saja. Mari silakan dulu. Oke, langsung saja. Kita masuk nih. Nah, untuk itu kita akan mengeksplorasi pentingnya mengenalkan teknologi dan literasi digital sejak dini, serta bagaimana sih hal tersebut dapat mempengaruhi perkembangan anak, khususnya anak usia dini. Nah, untuk itu kita langsung saja nih, langsung saja masuk pada pertanyaan pertama. Ini saya ingin menanyakan manfaat nih mengenai pendidikan komputer itu sendiri kepada anak usia dini. Nah, kepada pelajar yang ada di pojok kembali, saya ingin bertanya, menurut kakak pribadi, apa saja sih manfaat pendidikan komputer pada anak usia dini itu sendiri? Ambil sebelumnya ini di negara aja. As long as you are mine, and I Yang pertama itu untuk mengembangkan keterampilan. for being, Kan biar terus kamu kanan kiri, jadi nggak harus sekarang I will never let you go. bisa sebentar bisa coba ekstra. Terutama juga Never simulasi let politik you go. kan nggak harus mengandalkan untuk melatih juga dengan kamu juga dengan cara seperti TV atau gadget Strongest dan inspiration. juga ada kreativitas dan juga imajinasi anak. Biasa zaman sekarang kan imajinasi itu semakin didukung oleh gadget atau teknologi lagi teknologi. Dan di situ kan bisa menyampaikan imajinasi mereka lewat cerita, dibuatkan cerpen, My sweetest addiction, you're my strongest inspiration, and di I situ anak-anak jadi kelas dan berbagai ya. Anak-anak itu seimbang. there's no mountain I Jadi dengan adanya teknologi kita bisa tahu contoh make you untuk film kan untuk sama kita tentu bisa ajak kita ajak orang yang nonton film bareng-bareng. Jadi manfaatnya itu kalau bunda dari kesempatan kita itu imbang ya dari antara negatif dan positifnya. Itu kembali lagi tergantung dari penempatan bagaimana untuk lingkungan anak itu sendiri. Oke, selanjutnya berbicara mengenai pendidikan komputer. Nah, di sini kita sedikit masuk pada KM ini. Oke, menurut kakak pribadi, mengapa sih Kak komputer itu sangat penting untuk anak usia dini? Sementara kita tahu lagi dalam pendidikan usia dini tidak diperbolehkan untuk yang namanya kalisto, gitu. Sementara komputer ini kan dia lebih berminat ke fisik motoriknya. Kalisto itu kan juga kasarnya kita contoh ke fisik motorik. Nah, menurut kakak pribadi itu kenapa gitu? Kenapa harus dikenalkan dan begitu pentingnya pendidikan komputer ini sedini mungkin? Iya, kalau menurut dari mata saya
sekarang di era globalisasi kan, komputer itu sangat-sangat penting untuk anak karena jika dikenalkan sedikit mungkin, anak kan misalnya dia udah paham cara penggunaan komputernya gimana, cara menghidupkan laptop lah menghidupkannya gimana. Kadang kan juga dulu pas zaman dulu sih kita masih SD, kita nggak berani kan buka laptop, buka komputer karena kita tak ada kenalannya sejak dini. Jadi jika sudah dikenalkan sejak dini, anak akan berani menggunakannya. Jadi di masa depan mereka juga lebih mahir menguasai teknologi. Jadi tidak ada lagi. Iya, tidak ada. Yang mau kita agak sendiri nih, Ya. agak masuk sedikit lagi. Karena ini menurut saya sangat menarik. Mengapa komputer sangat penting? Yang saya tanyakan itu, jika memang komputer itu sangat penting dan memang diwajibkan atau diharuskan dikenalkan pada anak sedini, apakah tidak berdampak negatif kesehatan anak? Contohnya pada waktu itu saja kesehatan. Nah, itu kan kalau menurut saya peran keluarga itu penting dalam kayak memberikan batasan gitu kan, batasan menggunakan gadget sehari misalnya 1 jam atau 2 jam misalnya, atau seminggu berapa kali gitu kan dia jatahnya dia main gadget gitu kan, main laptop. Di dalam anak main gadget juga orang tua perlu mengawasinya supaya orang tua tahu oh dia buka ini ya situs apa saja gitu kan, bukan situs yang tidak pantas gitu kan. Jadi kontrol orang tua itu sangat-sangat Iya, memberatkan. sangat-sangat penting. Oke, pertanyaan dulu. Di sini kita tarik sedikit lagi nih pertanyaan ini. Kakak ini sangat tertarik sekali ya. Tinggal informasi. Iya. Di sini kita masih memang anak yang benar-benar masih ikuti gitu ibarat kasarnya itu yang harusnya ajarkan domekan atau garis-garis itu yang benar-benar kiranya untuk mereka itu membangun karena itu tidak lagi yang namanya pendidikan karakter sedini itu sangat-sangat Ya penting ya. ya penting sekali dan tidak semua orang bisa. Iya benar. Tidak Sama banyak yang tahu, tapi tidak memahami. Iya. Jangan gitu. Kita masuk nih ke konsepnya tadi mengapa komputer sangat penting. Nah, jadi jika orang tua itu sangat penting, ini bagaimana menurut kakak sendiri mungkin bisa memberikan pandangan kepada teman-teman kita di luar sana. Bagaimana sih sikap kita, baik kita itu sebagai pendidik atau lingkungan sekitar atau masyarakat umum pada maksudnya itu bagaimana sih cara pendekatan yang dapat kita berikan kepada anak yang sejak ini sudah diberikan apa ya di dalam lingkungannya itu, lingkungan keluarganya itu maaf pada dasarnya itu tidak ada batasan nih kak. Oh iya. Nah jadi dia diberikan dengan apa digital komputernya itu smartphone-nya contohnya, tapi tidak ada kontrol dari orang tua. Yang penting dari lingkungan dia itu anaknya itu Senang. aman, tetap hanya di rumah tidak kemana-mana, tetapi tidak dikontroli. Jadi ketika aku tadi bicara memberikan pendekatan kepada anak tersebut, tetapi bagi pribadi anak itu memberikan rasa nyaman aman, tidak seperti dia dibekap atau dituntut. Ini sih ya misalnya kayak kita sebagai pendidik atau kita sebagai orang tua gitu kan, kita harus banyak ada waktu main untuk anak kan. Kalau misalnya kita beri perhatian kayak kita ada waktu main, dia otomatis akan ikut kita, dia tidak akan sibuk dengan HP dia sendiri. Biasanya kan kalau dia sibuk dengan HP-nya sendiri kan karena dia setia, karena ditinggal orang tuanya kerja. Terus kadang pengasuhnya juga kan biar dia kasih HP aja. Bukan kemana-mana. Iya, jadi sebagai orang
wisata dan anak. Jadi otomatis anak nggak akan dibukau di rumah, dia nggak akan kesepian, dia nggak akan suntuk. Ada refreshing, sosialisasi dengan lingkungan sekitar. Jadi rasa aman, mendekatkan dari orang tua, komunikasi yang baik, membantu waktu tadi ya, biasa di waktu tadinya bisa mendominasi kepada anak itu sendiri. Ya, itu cara biar anak enggak Merasa iya kesepian, biar dia tak punya HP terus. jadi dia merasa dunia itu kayak, oh serunya kayak gini ya, seharusnya ini. Iya. Oke, baik, terima kasih Kak Erni. Kita, wow, masih banyak ini. Oke, selanjutnya kita akan masuk pada tahap pengembangan kognitif pada anak usia ini. Nah, di sini kita ambil pandangan dari salah satu ahli, yaitu Jan Piaget. Nah, di sini saya ingin menanyakan kepada Kak Anis nih. Kak Anis, menurut Kak Anis sendiri, mengapa sih Jan Piaget membukakan tahap pengembangan kognitif pada anak usia ini? Alasannya kenapa? Kenapa harus tahap pengembangan kognitif? Kenapa tidak ada aspek itu? Kan seperti kita ketahui ada moral spiritual, ada kognitif, ada fisik motorik, ada bahasa, ada seni dan sosial emosional. Oke, dari keenam aspek, kenapa hanya poin yang kedua yaitu kognitif yang dibahas oleh ahli dan biasa ini? Menurut saya, edukasi memiliki pendekatan kognitif karena pada usia dini itu adalah usia di mana anak itu pengembangan kognitifnya itu masih agak berkembang menurut saya. Usia anak usia dini seperti yang kita ketahui bahwa anak usia dini itu adalah usia emas. Dalamnya suatu serta studi seperti kakak jelaskan tadi. Dan di situ sangat baik menurut saya untuk mengembangkan kognitif dari belajar komputer sejak dini dapat mengajarkan anak untuk berpikir dan berdaya ingatnya pun masih sangat kuat. Itu tergantung dari bagaimana cara kita mengasah kembali ya. Oke. Nah, menurut Kakak sendiri, kita ambil ini pasalnya kognitif. Kenapa kaitan pada pendidikan komputer ini berpengaruh erat dengan pengembangan kognitif? Kenapa tidak terpsikologi? Kan yang lebih dominan itu tidak hanya di pikiran, tapi di psikologi ya. Kenapa dia lebih dominan dalam kognitif tadi? Menurut saya, mereka lebih nah di situ sesuai dengan yang dikatakan pada saya kita membahasnya tentang video tentang jadi pengembangannya tuh daya ingat itu daya ingat anak. Mungkin ada tambahan dari KRI. Saya pasti dari teman-teman di sini ya, kita pasti ini sangat menarik sekali. Seru banget sih. Kalau kognitif kan kayak kita tahu kalau masih anak-anak usia ini kan ada yang namanya golden age ya, masa kan. Jadi kalau di masa 0 sampai 6 tahun itu kan di kognitifnya kayak di apa tuh ya, cara dia berpikir gitu kan masih apa ya, di usia-usia masuk daya tangkapnya kayak yang bilang Anis tadi kayak lebih kuat kan, karena dia memorinya memorinya juga ya masih fresh lah. Jadi kayak waktunya kayak masih kosong ya, kosong. Baik, terima kasih Kak atas jawabannya dan juga kepada Kak Anis yang tentunya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Nah, dari jawaban Kak Anis tadi dapat menunjukkan bahwa pentingnya tahap pengembangan kognitif pada komputer itu khususnya anak usia dini ya karena tadi di masa anak usia dini itu kan masa golden age-nya.
Jadi pikirannya itu lebih apa ya, mudah untuk kita asah lagi, untuk kita temukan lagi. Karena apa? Karena pada dasarnya anak itu adalah sumber penghidup dulu. Jadi apa yang dilihat itu yang akan kita lakukan. Jadi ketika kita menerapkan yang namanya pengembangan kognitif secara tidak tanpa disadari, anak itu akan melakukan hal tersebut. Nah, dan juga mengenai tahap perkembangan kognitif, tingkat pemahaman anak itu kan berbeda nih karena usianya tadi. Tetapi dengan adanya pengenalan apa secara dini, cara berpikir atau lebih cepat ya, karena anak usia dini itu sangat erat dengan cara berpikir kritis. Oke. Jadi selanjutnya kita akan masuk kepada pertanyaan yang kita tunggu di pertanyaannya. Di sini tentang kebutuhan. Oke, dari penjelasan tadi yang telah disampaikan juga oleh beberapa narasumber, mungkin dari Kak Eri sendiri kita akan sedikit tentang kebutuhan mengenai dari tersebut. Menurut Kakak generasi penerus ya, khususnya untuk pengalaman usia ini. Namun Kakak pribadi, mengapa sih pembelajaran komputer itu untuk anak usia ini sangat dibutuhkan? Menurut saya pribadi ya, karena kita ini sebagai calon seorang guru atau seorang ibu gitu kan, yang nantinya akan punya anak pastinya dan yang pastinya belajar gitu kan. Menurut saya kenapa komputer itu harus dibutuhkan? Karena dari komputer itu kita bisa menciptakan sebuah media pembelajaran yang menarik, unik, dan penuh warna. Kan kalau anak kecil itu lebih suka yang lucu-lucu, yang suka yang banyak warna, kan. Nah, dari komputer itu kan kita bisa memanfaatkan contohnya seperti laptop, monitor maupun HP atau smartphone, kan. Nah, dari smartphone itu kan bisa kita bawa kemana-mana, bisa memudahkan kita untuk membuat sebuah media pembelajaran yang menarik melalui aplikasi Canva ataupun aplikasi-aplikasi lainnya untuk membuat sebuah media pembelajaran seperti ini yang mudah dipahami, yang pastinya menarik. Dan itu kayak laptop gitu kan bisa disambungkan dengan proyektor gitu kan, supaya tampilannya besar, lebih melihat gitu kan, dan ya mudah dipahami untuk anak gitu kan. Apalagi kalau yang kita sebagai guru yang kreatif ibaratnya kan di era yang sekarang menggunakan teknologi gitu kan, kita bisa ciptakan buat yang pelajaran ya. Contohnya misalnya kalau itu berbasis materi gitu kan, kita bisa buat PPT. PPT ini bisa dibuat animasi yang bergerak, jadi mereka dia lucu bisa bergerak gitu kan, kayak jadi otomatis kayak seperti video gitu kan. Nanti kan PPT gitu kan, ya sebagai pelajaran ini dia lagi. Mengapa komputer itu sangat dibutuhkan itu karena itu juga gimana ya, seperti yang pernah dikatakan Kak Eri tadi kan, kayak diajarkan sedikit mungkin gitu kan, biar mendorong anak untuk melakukan sesuatu. Contohnya tidak bisa nih takut nih mudah-mudahan segala laptop atau HP kan takut salah buka lalu hapus gitu kan. Tapi karena kita udah melakukan ibaratnya memberikan pengertian kepada mereka bahwa ini nih boleh ya, ini nih oh ini nih cara melakukannya, dan nggak boleh takut, ini tak akan bisa kalau kita melakukan secara benar. Dan dalam pengawasan orang tua kami juga ya itu sih Kak. Wah, jawabannya sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Dari beberapa jawaban yang Kakak berikan tadi dari sebelum kita ya, artinya itu menurunkan kembali kepada orang tua kita akan pentingnya
ada jawaban atau argumentasi oleh narasumber kita yang tentunya luar biasa tadi, dapat disimpulkan bahwa pengenalan buku dan literasi undang pada anak usia ini merupakan ranah penting dalam persiapan mereka menghadapi dunia yang semakin digital. Nah, anak-anak yang diperkenalkan dengan teknologi sejak dini tentunya cenderung lebih terbiasa dan lebih mudah beradaptasi dengan perkembangan teknologi di masa depan. Nah, literasi lunak seperti keterampilan, berpikir kritis, pemecahan masalah, dan kreativitas juga dapat meningkatkan melalui penggunaan teknologi yang tepat. Namun, sangat penting nih untuk kita ingat sekalian bahwa pendampingan dan pengawasan orang tua atau pemimpin itu sangat diperlukan. Kenapa? Ya tujuannya untuk memastikan anak-anak memanfaatkan teknologi secara positif dan aman. Oke, ada beberapa saran dari jabaran kesimpulan atau argumentasi dari para narasumber dapat kita simpulkan menjadi 5 poin sarannya. Yang pertama yaitu pendampingan aktif. Artinya di sini ini termasuk mengawasi penggunaan perangkat dan konten yang diakses. Yang kedua ada konten yang sesuai usia. Nah, pilihan aplikasi dan program edukatif yang dapat meningkatkan keterampilan literasi lunak. Yang ketiga ada batas waktu. Nah, artinya terlalu lama di depan layar tadi seperti yang disampaikan itu akan beresiko dan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental anak-anak itu sendiri. Yang keempat, ada keseimbangan aktivitas. Nah, artinya kombinasi penggunaan teknologi dengan aktivitas lain yang tidak berbasis layar seperti bermain di luar, seperti membaca buku, dan berinteraksi dengan teman sebaya. Oke, terakhir adalah sarannya, yaitu pendidikan literasi digital itu sendiri. Nah, artinya adalah ajarkan anak tentang pentingnya privasi atau keamanan online sejak dini dan berikan mereka pemahaman tentang bagaimana sih cara menggunakan internet dengan bijak dan tanggung jawab, yaitu dengan cara pengawasan dan kontroling oleh orang-orang sekitar, orang tua, pendidik maupun lingkungan sekitar anak tersebut. Nah, dengan pendekatan ini tepat, pengenalan komputer dan literasi lunak pada anak usia dini dapat menjadi fondasi yang kuat untuk keberhasilan mereka di masa depan. Baik, terima kasih telah mendengarkan podcast kami tentang pengenalan komputer dan literasi lunak pada anak usia dini. Nah, semoga